saja yang tidak ingin berhasil karena pikirannya terganggu, sehingga arah hidup dan tujuan hidupnya tidak ditentukan. Nah, kalau kita lihat, karena keberhasilan dan kesuksesan itu begitu amat penting dan begitu amat dikejar oleh setiap kita orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang ada di dunia ini, maka kita lihat bahwa keberhasilan ini begitu sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan keberhasilan, kesuksesan yang kita punya membuat setiap kita dipandang berkualitas oleh orang lain. Kalau kita tidak berhasil, kalau kita tidak sukses dalam segala pekerjaan kita, maka pasti orang akan menganggap sepele kita, orang akan menganggap rendah kita, dan orang akan melihat bahwa kita seperti orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Olehnya bagaimana kita lihat orang-orang yang hidup di dunia ini selalu berlomba-lomba, selalu berusaha, selalu bekerja di dalam hidupnya untuk bagaimana bisa berhasil dalam segala hal yang dia lakukan. Tentunya ada berbagai cara dan usaha, tetapi juga berbagai macam strategi yang akan dia lakukan dalam kehidupannya. Hal ini hanya karena dilatar belakangi oleh penghargaan daripada orang lain. Tadi saya katakan di awal bahwa ketika seseorang dia terlihat seperti tidak berhasil, maka pasti dia akan dipandang sepele oleh orang-orang. Karena itulah ciri khas kita manusia yang selalu melihat kekurangan, melihat kelebihan orang lain. Kalau kita lihat orang punya kelebihan, kita iri. Tapi kalau kita lihat orang punya kekurangan, kita paling senang, bahkan kita bisa saling menjatuhkan. Nah, inilah ciri khas kita manusia yang punya segala keterbatasan sehingga selalu ingin lebih dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita banyak membahas tentang keberhasilan dan kesuksesan. Apa hubungan dari tema ini tentang dalam kebenaran firman Tuhan kita di saat ini? Kalau kita lihat dalam Mazmur 105 ayat pertama sampai pada ayatnya yang kelima, di bawah sorotan perikop mengatakan puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Dalam perikop ini kita lihat seorang penulis hendak mengingatkan kembali, katakan mengucap syukurlah ketika engkau senang, tidak, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun hidupmu susah, walaupun hidupmu begitu banyak pergumulan, dan juga hidupmu ada dalam sukacita dan senang, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita bisa bersyukur kepada Allah, berarti kita bisa melihat, kita bisa memahami segala yang Allah buat dalam hidup ini. Sekalipun berat dan penuh pergumulan, Allah punya proses dalam kehidupan kita. Allah hendak membuat rencana yang indah bagi kita. Permata, dia tidak akan bisa jadi indah begitu jika tidak diproses dengan begitu banyak kikisan dan lain sebagainya. Sebuah bencana dia tidak akan bisa cantik jika seorang pekerjanya dia tidak punya proses yang panjang.